Memperingati Hari Buruh yang jatuh pada hari ini 1 Mei 2020, kondisi buruh di Indonesia tengah menghadapi masa-masa sulit karena wabah virus corona. Banyak perusahaan yang menutup usahanya dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Lalu bagaimana kita seharusnya melindungi hak-hak para buruh dan bagaimana tetap meningkatkan kualitas produktivitas buruh di tengah pandemi? Kita akan membahas hal ini bersama Fitra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Fitra. Ya, ini kalau kita sebelum membahas seperti apa kondisi buruh kita di Hari Buruh Internasional 2020 yang terhempas oleh pandemi COVID-19 begitu, seperti apa highlights Anda melihat kondisi buruh di Indonesia saat ini? Ya, saya melihat bahwa pandemi ini memang cukup signifikan ya untuk kemudian mengguncang perekonomian dan juga memiliki potensi peningkatan pengangguran yang cukup signifikan. Dalam skenario kami yang kami buat, kalau misalnya pandemi ini bertahan sampai 6 bulan, artinya sampai September, itu skenario pertumbuhan ekonomi bisa sampai minus 0,87%, dan ada tambah PHK, ya, potensi pengangguran sekitar 7 sampai 8 orang. Ya, dengan pengangguran kita miliki tahun 2019 sekitar 7 juta orang, itu bertambah lagi sekitar 7 sampai 8 juta orang lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa pengangguran tahun 2020 ini di skenario terburuknya bisa sampai 15 juta atau bahkan 17 juta orang. Oke, gitu. artinya Nah, ini adalah kemungkinan terburuknya. Jadi salah satu strateginya adalah bagaimana kita bisa kemudian menahan penyebaran pandemi ini dengan baik ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sudah cukup strategis ya, dengan pelarangan mudik dan juga PSBB, yang mana ini sebenarnya adalah kunci dari penanganan virus. Nah, sebagaimana yang kita lihat bahwa kalau virusnya ini bisa berkurang secara signifikan, maka perekonomian kita akan berada dalam wilayah positif gitu. Jadi kalau pandemi berakhir pada bulan Juni itu masih ada ruang kita untuk tumbuh positif ya, di antara 1 sampai 2%. Tapi apabila pandemi ini bertahan hingga tadi saya sampaikan bulan September, maka pertumbuhan bisa minus dan itu bisa dampak pada angka pengangguran yang cukup tinggi, sampai 7 juta orang. Oke, Mas Fitra, saya potong. Ini kalau kita lihat pemerintah sendiri, khususnya Presiden Jokowi juga sudah melakukan ada 6 poin begitu, ada 6 poin fokus mitigasi untuk penanganan dampak dari COVID-19 khususnya bagi tenaga kerja. Nah, apakah ini nampak bisa signifikan jika dilakukan betul-betul secara efektif begitu? Karena poin-poinnya juga nampaknya memang untuk mendukung ketahanan para pekerja atau buruh yang memang terkena dampak PHK. Ya, jadi memang pemerintah sudah melakukan beberapa langkah ya, stimulus yang 400 triliun dan juga kita bisa melihat kartu prakerja. Tapi saya melihat untuk di jangka pendek ini seharusnya terjadi yang difokuskan adalah luasan jaring pengaman sosial. Jadi kita punya dari 110 triliun, dari 405 triliun, 110 triliun diantaranya adalah untuk jaring pengaman sosial, yang mana itu berarti untuk 2 juta orang miskin ya di Indonesia. Nah, tapi yang terjadi adalah sebagaimana yang juga saya sampaikan tadi, potensi PHK besar, dan juga yang terdampak adalah bukan cuma orang yang betul-betul miskin, tapi juga ada kelompok di atasnya, yaitu di aspiring middle class ya, sekitar 120 juta orang. Nah, 120 juta orang ini sebelumnya kategori miskin, kemudian pemerintah berhasil mengangkat derajat mereka sebagai kelompok kelas menengah, tapi sebenarnya mereka kelas menengah yang hitung tanggung ya, mereka merangkak ke kelas menengah tapi masih berada dalam dekat dengan garis kemiskinan gitu ya, sehingga yang 120 juta orang ini sebenarnya cukup
rentan juga untuk kembali miskin. Oke. Sehingga yang 110 triliun kalau kita kembali lagi ke jaring pengaman sosial yang 110 triliun, ini sebenarnya masih kurang. Jadi dia perlu ada perluasan jaring pengaman sosial yang juga Mas Fitra, maaf saya potong. Fokus atau berdampak orang-orang yang kelas menengah tangguh ini. Oke, Mas Fitra. Ya, Mas Fitra, maaf saya potong kembali. Ini kalau kita lihat dengan kondisi kita juga dihantam oleh pandemi COVID-19 begitu. Jumlah pengangguran pun juga sudah mencapai 1,7 juta orang. Sementara Indonesia tingkat produktivitasnya saja masih di angka 4, masih di urutan keempat dibandingkan ada Singapura, ada Malaysia dan juga ada Thailand. Dapatkah kita usai dari COVID atau pandemi ini kita bisa bangkit lagi dan meningkatkan produktivitas dari para buruh di Indonesia? Apa yang harus sebenarnya dilakukan? Nah, untuk peningkatan produktivitas itu sebenarnya adalah permasalahan atau yang melibatkan kebijakan yang dimensinya berjangka menengah dan panjang ya, nggak bisa di jangka pendek. Kalau kita bicara produktivitas berarti butuh usaha sungguh-sungguh ya secara institusional, yang mana sebenarnya ini apa yang kita nantikan dari Omnibus Law. Tetapi masalahnya Omnibus sendiri kan juga banyak poin-poin yang kontroversial yang sebenarnya memerlukan pembahasan lebih lanjut begitu. Jadi kita melihat dengan tingkat produktivitas kita, pertumbuhan produktivitas yang salah satu yang terendah di ASEAN, ini menyebabkan adanya investment diversion. Jadi post-COVID, jadi ketika kita bicara periode post-COVID, sebenarnya ada peluang bahwa negara-negara yang selama ini sangat bergantung pada China, itu mereka akan relokasi industrinya. Itu salah satu Jepang yang bahkan sudah memberikan insentif pada industrinya untuk relokasi ke tempat lain, salah satu di Asia Tenggara. Tetapi kalau kita bicara peluang untuk menangkap itu, ya kalau kita lihat dari partisipasi dalam jaringan produksi global dan juga regional, Indonesia itu sudah ketinggalan dari Vietnam, Filipina, Thailand, ya, Malaysia, Singapura, bahkan Myanmar. Kita bicara mengenai tingkat produktivitas. Produktivitasnya cukup tinggi tadi sekitar 60%. Baik, yang bisa saya tangkap artinya yang menyebabkan kita ketinggalan adalah produktivitas. Produktivitas terkait dengan ongkos upah tenaga kerja kita yang sebenarnya relatif tinggi kalau dibandingkan dengan produktivitasnya. Juga kita melihat bagaimana ketersediaan infrastruktur, keterbukaan terhadap dan juga perdagangan internasional. Nah, hal seperti ini yang merintangi kita kemudian bisa menangkap peluang-peluang tersebut. Mas Fitra, waktu kita sangat singkat untuk membahas topik ini. Mohon maaf, jadi yang bisa saya tangkap tadi, usai kita pandemi ini selesai, diharapkan juga pemerintah tidak putus juga untuk memberikan insentif bagi para pekerja dan buruh, khususnya mereka yang terdampak, karena kita harus sama-sama memperbaiki level produktivitas kita di negara ASEAN dan juga untuk memperbaiki ekonomi kita yang sudah terdampak oleh pandemi COVID Corona. Terima kasih banyak untuk bergabung bersama kami hari ini, Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia.